Teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati. Kita masih di acara kesayangan kita yaitu Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kayak biasanya, Ayu akan memberikan informasi-informasi seru dan juga menarik untuk semua teman milenial dimanapun teman milenial berada. Ayu berharap banget semoga teman milenial sekarang kondisinya sehat selalu ya. Meskipun ya kita belum benar-benar lepas nih dari yang namanya virus corona. Tapi kita harus tetap semangat dan juga optimis. Yang pasti prokesnya jangan sampai kendor. Dan salah satu yang penting juga nih ya ketika lagi pandemi kayak gini yaitu imunitas ya teman milenial. Makanya kita akan bahas yang happy-happy, yang seru-seru selama 30 menit ke depan. Supaya imun dari teman milenial ini semakin bagus, semakin naik. Nah, kalau misalkan beberapa episode yang udah pernah Ayu bawain, ini kita bahas tentang daerah-daerah yang kalau ke sana tuh harus naik pesawat atau mungkin harus nyebrang pulau. Sekarang kita bahas yang kalau misalkan kita di Pulau Jawa nih ya, ini naik mobil juga masih bisa. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ini lumayan reachable lah kalau misalkan mau jalan-jalan ke sini. Ini adalah kota matahari terbit. Ada yang tahu nggak kira-kira hayo ini kota mana di Pulau Jawa? Kalau misalkan belum tahu, ini adalah kota yang akan kita bahas yaitu Banyuwangi. Dan teman milenial, Banyuwangi sendiri ini merupakan salah satu kota di Pulau Jawa dan kabupaten terbesar di Jawa Timur dengan memiliki luas wilayah sekitar 5.782.050 km persegi. Yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, Selat Bali, Samudra Indonesia, dan Kabupaten Jember, serta Bondowoso. Karena Banyuwangi yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, sehingga Banyuwangi itu punya julukan yaitu Sunrise of Java atau matahari terbit di Jawa. Julukannya romantis banget ya, matahari yang terbit di Pulau Jawa. Tapi kalau misalkan nih kita ngomongin tentang sejarahnya teman milenial. Banyuwangi itu dulunya adalah sebuah kerajaan yang bernama Blambangan. Asal usul nama Banyuwangi sendiri ini terdapat pada kisah Sri Tanjung yang difitnah karena dia itu dituduh berkhianat oleh suaminya sendiri yaitu Patih Sidopekso. Dan diseretah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan juga kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso ini membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti dari kejujuran dan juga kesuciannya serta kesetiaannya, ia itu rela dibunuh dan agar jasadnya itu nantinya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Kalau nanti darahnya itu bikin air sungai berbau busuk, maka dirinya itu terbukti telah berbuat selingkuh. Tapi kalau misalkan air sungainya ini harum, maka itu adalah pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah. Aduh sedih banget ya kalau misalkan ternyata kisah di balik Banyuwangi ini seperti itu. Dan akhirnya nih ya teman milenial, Patih Sidopekso ini tidak lagi mampu menahan diri. Segera menikam kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah akhirnya memercik dari tubuh Sri Tanjung dan akhirnya dia meninggal seketika. Lalu mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan akhirnya sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca. Serta juga dia itu menyebarkan bau yang harum dan juga wangi. Sang suami Patih Sidopekso terhuyung-huyung jatuh dan ia menjadi linglung. Tanpa disadari ia menjerit, "Banyuwangi, Banyuwangi." Jadi dikisahkan kalau Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri kepada suaminya. Ini tragis banget ya teman milenial kalau misalkan benar-benar hal itu terjadi gitu ya cerita rakyatnya. Tapi ternyata sebelum Banyuwangi terkenal akan pariwisatanya, dulunya itu Banyuwangi lebih sering dijuluki Sunset of Java karena kabarnya dulu itu di Banyuwangi banyak dukun-dukun yang menganut ilmu hitam dan dulunya itu sering melakukan santet.
Namun sekarang Banyuwangi itu disulap oleh bupatinya yakni Bapak Abdullah Azwar Anas dan menjadi salah satu kota pariwisata terbaik di Indonesia yang memiliki julukan Sunrise of Java. Wah, sebenarnya nih ya, aku tuh pernah ke Banyuwangi, tapi waktu itu cuma dalam rangka kerja dan cuma lewat aja. Dan memang kalau misalkan kita ke Banyuwangi itu salah satu tempat yang paling terkenal adalah Kawah Ijen, ya nggak sih? Dan di sana kayaknya ada Blue Fire juga. Jadi kalau misalkan mau ngeliat Blue Fire itu harus datang subuh-subuh, terus habis itu harus naik juga ke puncak bukit, puncak gunung gitu ya, buat ngeliat si Blue Fire-nya ini. Itu indah banget. Sejujurnya pengen banget sih coba teman milenial. Kayaknya next harus dicatat juga nih sebagai bucket list kita buat jalan-jalan. Tapi aku pengen balik lagi deh ke kisah sejarah dari Banyuwangi tersebut gitu ya tadi. Karena menurut Ayu pribadi dia tuh adalah cerita yang cukup tragis gitu ya teman milenial, karena itu kan sebenarnya istrinya difitnah oleh suaminya karena dituduh telah berselingkuh, dan akhirnya malah satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah si istrinya itu dengan cara membiarkan dirinya dibunuh oleh suaminya. Dan ini juga kayaknya bisa kita ambil pelajaran ya teman milenial. Kalau misalkan kita emosi, kalau misalkan kita dalam amarah gitu ya, jangan buru-buru ambil keputusan ya kan. Terlepas sebenarnya dari cerita itu benar atau enggak, tapi pastinya banyak banget moral value yang bisa kita ambil dari cerita-cerita rakyat kayak gitu nih. Dan pastinya ini juga bikin orang-orang yang mendengar cerita tersebut jadi mikir lagi, oh iya ya, jangan deh nanti nyesel, apalagi kalau misalkan tuduhannya itu belum terbukti. Karena orang-orang tuh selalu bilang kan kalau misalkan kita lagi marah, lagi emosi, atau lagi seneng banget juga, pokoknya kalau emosinya lagi nggak stabil, jangan ambil keputusan. Apalagi tadi sampai membunuh sang istri tercinta. Dan terbukti si istri tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sedih banget ya teman milenial. Kebayang nggak rasa bersalahnya tuh kayak gimana sih kalau misalkan bener-bener hal itu terjadi di sekitar kita dan jadi kenyataan gitu. Tapi balik lagi sih, ini kan legenda ya, cerita rakyat yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak, asal usul sejarah dari Banyuwangi itu sendiri. Apapun itu benar atau enggaknya, pokoknya semua yang baik-baik kita angkat, terus kita pedomi, terus kalau misalkan yang jelek-jelek pastinya kita buang ya teman milenial, karena pasti ada aja kok meskipun itu cerita yang udah lama banget, pasti ada aja yang bisa direlatein sama kondisi-kondisi saat ini. Apalagi kalau misalkan lagi tengah-tengah pandemi, bawaannya tuh udah emosi aja, udah marah-marah, udah jarang ketemu orang, WFH, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, itu kan bikin emosi juga jadi makin gak stabil. Nah itu dia, kalau misalkan emosi gak stabil, tenang dulu, kalem dulu, jangan langsung marah-marah daripada nanti nyesel gitu teman milenial. Nah setelah ini kita akan jeda sejenak, Ayu istirahat dulu ya sebentar, tapi nanti Ayu akan kembali lagi dan akan membahas tentang Banyuwangi masih di items ya, makanya jangan kemana-mana, pastiin terus sama Ayu terus di items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, gimana? Bosen nggak ketemu Ayu lagi? Pastinya enggak dong, karena kita masih di items informasi ke teman-teman milenials, masih bahas tentang Banyuwangi. Teman milenial, tadi kan kita udah bahas dari mulai sejarahnya, legendanya, terus julukan-julukan dari Banyuwangi. Tapi ada satu tempat di Banyuwangi yang ini tuh harus kita bahas karena banyak banget uniknya, banyak banget kelebihannya juga. Teman-teman tahu nggak ada yang namanya Desa Wisata Osing di Banyuwangi? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng yuk. Kita lanjut pembahasannya ya. Jadi sebelum ini kita akan menjelajah destinasi wisata alamnya, sekarang kita tuh mau ajak teman milenial semua berkunjung ke Desa Wisata Osing Kemiren atau Desa Adat Kemiren. Desa adat ini juga udah terkenal dan diminati oleh banyak banget wisatawan karena berhasil melestarikan kebudayaan, tradisi, adat istiadat, dan juga ritual leluhur dari suku Osing secara turun-temurun di era modern ini. Wow, applause nih pastinya. Lalu kira-kira
Apa sih yang spesial dari Desa Wisata Osing Kemiren ini? Jadi Desa Wisata Osing Kemiren ini terkenal unik karena suku Osing memiliki budaya dan bahasa tersendiri yang disebut bahasa Jawa Osing. Selain itu, Desa Wisata Osing Kemiren juga memiliki kopi dengan kualitas yang bagus banget, pastinya enak dan yang masih diolah dengan cara tradisional. Buat para pecinta kopi ya kan, surganya pasti. Dan ini dia ada beberapa aktivitas seru yang bisa kalian lakuin nih kalau misalkan kalian sedang berada di Desa Osing Kemiren. Yang pertama, ini kalian harus mencoba tradisi gedogan yang unik dan juga menarik. Tradisi gedogan adalah salah satu tradisi desa wisata Banyuwangi yang turun-temurun sudah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas panen dan juga atas hasil yang diterima. Di musim panen nih teman milenial, biasanya para perempuan di sini itu akan menampilkan sebuah pertunjukan seni yang dia tuh unik banget dengan memukulkan lesung dan alu. Kemudian nanti akan diiringi dengan alunan angklung dan tabuhan gendang yang merdu. Wah, ini terasa banget festifnya ya, ramenya gitu. Kemudian teman milenial juga kalau misalkan lagi ada di Desa Osing harus cobain deh yang namanya belajar proses pembuatan kopi tradisional. Seperti yang sudah dikatakan tadi ya teman milenial, jika Desa Osing Kemiren terkenal dengan rasa kopinya yang nikmat banget. Karena panen kopi yang melimpah, di sini tuh ada banyak kafe yang siap menyambut wisatawan. Gak cuma bisa mencicipinya aja, nanti wisatawan juga bisa belajar gimana sih cara bikin kopi sendiri yang pastinya enak-enak itu. Nantinya kalian nih akan diajarin mulai dari cara numbuk, menyangrai, menyaring biji kopi, dan akhirnya sampai nanti bisa disajikan ke secangkir gelas kopi. Gak secara modern ya, ini harus digarisbawahi, ini gak modern, semuanya masih tradisional, otentik, khas dari Desa Osing. Nanti kalian akan mengetahui teknik tradisional menyangrai kopi menggunakan wajan yang tungkunya itu teman milenial dari tanah liat. Jadi rasanya tuh nanti khas banget. Dan cita rasa khas ini muncul dari kopi yang berasal dari pengaruh kayu bakar yang digunakan sehingga aroma kopi ini jadi lebih lembut gitu, nggak se-strong biasanya. Selanjutnya, hal lain yang pastinya kalian harus cobain di Banyuwangi adalah menikmati pertunjukan budaya Barong Osing. Kayak apa sih Barong Osing ini? Nah, tradisi Barong Ider Bumi merupakan salah satu ritual tahunan yang dilakukan suku Osing. Tradisi ini juga kabarnya udah diselenggarakan sejak tahun 1940-an. Dan biasanya dilakukan di hari kedua setelah Lebaran atau tanggal 2 Syawal sejak pukul 2 siang. Barong yang dianggap sebagai simbol kebaikan akan diajak oleh warga desa dengan maksud untuk mengusir hawa jahat yang kemudian dipercaya dapat menghalangi kemakmuran seluruh desa. Wow, kental banget memang tradisi-tradisi yang masih ada di Banyuwangi ya, dari mulai tradisi adatnya, sosialnya, sampai tadi cara membuat kopi khas dari Desa Osing. Selanjutnya yang gak kalah serunya dan ini wajib banget dilakuin adalah mengunjungi rumah adat dari suku Osing. Waktu wisatawan memasuki kawasan desa, wisatawan itu akan menjumpai rumah-rumah adat dari suku Osing di kedua sisi jalan dengan pintu ukiran kayu dan bentuk atapnya tuh khas lain daripada yang lain ya teman milenial. Setidaknya ada 3 jenis desain atap yang dikenal di setiap rumah. Di antaranya adalah tikal balung atau atap 4 sisi, ada juga barsan atau atap 3 sisi, dan juga keroncongan atau atap 2 sisi. Nah, itu jadi teman-teman bisa identify ya nanti kalau misalkan ke Desa Osing, oh ini yang 4 sisi, ini yang 3 sisi, dan ini yang 2 sisi.
Tapi nggak cuma bisa melihat-lihat rumah adat suku Osing aja, wisatawan ini juga bisa mengobrol dengan warga lokal sambil mempelajari budaya mereka lebih dalam. Contohnya nih ya, tradisi menyimpan batik dalam toples. Supaya katanya tuh keindahan batiknya tetap awet dan tradisi khas mepek kasur atau dia tuh menjemur kasur secara bersamaan di sepanjang jalan yang disimbolkan sebagai penolak penyakit atau musibah. Amin. Memang kepercayaan dari masyarakat adat tuh untuk rejeki, untuk meminta kesehatan itu banyak banget dan unik-unik. Kalau misalkan dipelajari itu kayak nggak habis-habis teman milenial. Selain itu, kalau misalkan kita udah ada di desa Osing, udah lihat-lihat rumahnya kayak gimana, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak masuk ke dapurnya. Bener nggak sih? Ini buat orang-orang yang suka masak ya, harus nyobain sensasi masak di dapur suku Osing. Di tengah keberagaman dan juga keindahannya, desa wisata Osing Kemiren juga menawarkan festival jajanan dan juga makanan khas dari Banyuwangi yang lezat dan pastinya enak banget. Dipadu dengan warga lokal saja, nanti ada wisatawan juga bisa merasakan sensasi memasak kuliner suku Osing, yakni pecel pitik atau ayam, terus ada tahu walik juga, dan juga uyah asem atau ayam kuah asem khas Osing. Aduh, enak-enak banget ya. Pastinya seru banget teman-teman kalau misalkan kita bisa jalan-jalan ke desa wisata Osing, terus habis itu kita nyobain makanannya, masuk ke dalam rumahnya, terus tadi juga bisa bahkan gak cuma nyobain makanannya aja, bisa langsung nyoba masak di dapurnya juga. Wah, keren banget. Tapi satu sih yang tadi Ayu tuh agak surprise juga sama kebiasaan warga dari suku Osing, yaitu dia nyimpen batik di dalam toples. Wah, kenapa ya? Atau mungkin kalau misalkan di logikain nih ya, menurut Ayu sih kayaknya batik itu kan ada beberapa bahan-bahan yang kalau misalkan kena udara lembab atau kena udara kering atau kena udara panas, ini jadi kainnya tuh berubah warnanya, teksturnya juga berubah gitu. Jadi kalau misalkan disimpan di toples mungkin akan lebih aman ya. Tapi itu good idea sih. Kenapa juga ya selama ini nggak kepikiran nyimpen batik atau kain-kain lain di tempat yang tertutup aja. Karena biasanya kan kita nyimpennya di lemari aja tuh. Meskipun ya lemarinya ditutup anyway sih, tapi kan masih ada udara-udara yang masuk. Terus kelembapannya juga gonta-ganti gitu kan. Kadang-kadang kalau udara lagi panas ya panas, kalau lagi hujannya lembab gitu kan. Belum lagi kalau misalkan lemarinya rusak, ini kan akan merusak kain-kain atau batik-batik dari yang kita punya gitu. Kenapa nggak ditaruh di tempat yang emang bener-bener kedap udara aja sekalian? Salah satunya tuh toples. Wah, itu bagus sih. Nanti mungkin setelah ini ya teman milenial bisa coba nyimpan kain-kain kesayangannya di dalam toples, atau pokoknya intinya wadah yang tertutup lah supaya dia tuh nggak gampang rusak ya kan. Dan kalau dipikir-pikir juga, ini kan kain-kain khas dari Indonesia juga mahal-mahal dan juga sulit gitu kan dapatnya. Jadi ya ini adalah salah satu cara yang cerdas banget dari suku Osing. Dan pastinya kalau kita ngobrol lebih banyak sama warga suku Osing, banyak juga hal-hal lain yang menarik yang mungkin kita belum tahu teman milenial. Itu dia yang bisa kita bahas di segmen kali ini tentang desa wisata Osing. Di segmen selanjutnya kira-kira kita bahas apa ya? Eits, tahan dulu rasa penasarannya. Kita bentar lagi balik lagi ya. Pastiin stay tune terus cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi teman milenial sama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih bahas tentang Banyuwangi, the sunrise of Java, matahari terbitnya Pulau Jawa. Kalau misalkan tadi kita kan udah bahas tentang desa wisata Osing Kemiren. Nah, yang gak kalah serunya kita akan bahas destinasi wisata lainnya yang gak kalah kerennya. Pastinya cuma ada di Banyuwangi. Jadi catet ya abis ini dengan seksama kira-kira apa aja sih rekomendasi dari kita. Karena pastinya ini rekomendasinya kece-kece punya. Dan setelah menikmati desa wisata Osing Kemiren, saatnya kita menjelajah wisata Banyuwangi. Yang pertama yang sempat Ayu mention juga nih ya sebelumnya, yaitu Kawah Ijen.
pastinya udah nggak diragukan lagi ya teman milenial. Kawah Ijen itu jadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur yang sangat terkenal. Hal ini karena destinasi wisata pegunungan Kawah Ijen itu menawarkan pemandangan alam yang indah luar biasa. Kawahnya yang warnanya itu toska, terus tepi tebingnya tuh warnanya putih, serta yang paling keren yang tadi Ayu sempat bilang adalah blue fire atau api biru yang bisa kalian saksikan ketika gelap. Makanya biasanya tuh kalau misalkan mau naik ke gunungnya harus masih malam atau udah menjelang subuh gitu teman milenial. Dan ini juga berhasil membuat siapa aja yang melihatnya tuh betah buat berlama-lama. Ada yang udah pernah datang ke Kawah Ijen? Kalau ada boleh sharing pengalamannya, atau kalau misalkan belum kebayang kita akan nanti ya kita tampilin juga nih gambar-gambarnya untuk teman milenial. Dan selanjutnya buat kalian para pecinta wisata air harus banget datang ke Bangsering Underwater. Bagi kalian yang gemar melakukan aktivitas atau sport water, ini kalian bisa datang ke sini. Ini adalah tempat wisata Bangsering Underwater yang menjadi pilihan terbaik. Hal ini karena Bangsering Underwater ini memiliki keindahan taman bawah laut yang masih terjaga. Buat kalian yang belum tahu, Bangsering Underwater ini merupakan pusat konservasi biota laut berbentuk rumah apung yang juga menjadi salah satu tempat penangkaran hiu. Selain bisa menikmati wisata edukasi, ragam aktivitas juga bisa banget loh kalian lakukan di sini, mulai dari snorkeling, diving, banana boat, bola air, naik perahu kano, atau cuma sekedar ya mau santai-santai aja bercengkrama dengan memberi makan ikan juga boleh banget. Jadi kalian bisa pilih aktivitas dari yang mulai ekstrim, yang seru-seru, sampai yang santai-santai. Selanjutnya adalah Grand Watu Dodol atau biasanya disingkat nih GWD ya teman milenial. Letaknya ada di Desa Bangsiring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Pantai ini pernah didapuk jadi pantai terbersih se-ASEAN. Ini Southeast Asia ya, dan pada tahun 2018 lalu, jika wisatawan berkunjung ke sini itu, kalian akan dimanjakan dengan pasir putih yang cantik, rumputan hijau, serta deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Belum lagi ya teman milenial, ada banyak spot foto kekinian, serta aneka aktivitas air yang menyenangkan banget. Aduh emang kaya banget deh Banyuwangi itu ya. Selain tadi udah wisata-wisata air yang seru, ini juga ada agrowisata Taman Suruh. Letaknya ada di kaki Gunung Ijen, dan agrowisata Taman Suruh merupakan salah satu destinasi wisata populer yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dan teman milenial tahu nggak sih bahwa tempat ini jadi surga agrikultur di Banyuwangi. Mulai dari padi ada, buah ada, sampai sayuran organik juga lengkap banget. Selain itu pengunjung juga akan disuguhkan dengan hamparan dan juga aneka ragam bunga yang cantik dan juga warna-warni. Buat kalian yang biasa ini menikmati secara langsung buah-buah organik, ini kalian bisa banget petik sendiri di sana. Jadi pastinya masih fresh, masih segar, dan juga biasanya harganya lebih murah. Itu juga penting banget teman milenial. Selanjutnya teman milenial, kita jalan-jalan lagi masih di Banyuwangi, Taman Gandrung Terakota. Tari gandrung atau gandrung Banyuwangi merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang menjadi ikon khas kota Banyuwangi. Sesuai dengan pembahasan kita mengenai destinasi wisata, di Taman Gandrung wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan barisan patung atau replika penari gandrung yang terbuat dari gerabah. Wow, keren banget. Jadi ada patung tarian juga ya di dalamnya. Selanjutnya ini buat para pecinta pantai, ada Pantai Cacalan. Wah, apa nih pantainya nih? Ini memiliki letak yang cukup strategis karena berada di pusat kota. Pantai Cacalan memiliki ombak pantai yang terbilang cukup rendah ya teman milenial. Sehingga aman lah kalau misalkan kita mau ajak keluarga buat main-main di pinggir pantai. Karena ombaknya yang rendah juga, wisatawan tuh bisa banget berenang, mancing, dan menikmati wahana kano. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati indahnya bibir pantai dengan berkuda. Keren banget nih. Terus kalau misalkan berkudanya pas menjelang sunset gitu ya, pasti keren banget kita di sana.
Tadi kalau misalkan kita udah ke pantai, ini kita sekarang lihat yuk wisata lainnya yaitu hutan. Wah, di sana di Banyuwangi ini ada yang namanya Hutan Dejawatan. Ini adalah tempat wisata yang sejatinya merupakan hutan lindung milik perhutani. Tempat wisata ini tuh menghadirkan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk banget. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini itu pasti bakal jadi pilihan yang aman dan juga nyaman. Wah, keren. Nah, dari hutan kita coba melihat lagi ke pantai di Banyuwangi. Ini nama pantainya cantik banget ya teman milenial, yaitu Pantai Mustika. Letaknya ada di antara Pulau Merah dan juga Pantai Pancer. Pantai Mustika memiliki ombak yang cukup aman kalau misalkan teman-teman nih mau bermain di tepi pantai gitu ya, serta menjadi tempat yang nyaman untuk berekreasi bersama keluarga. Selain bisa menikmati pemandangan, mendengarkan deburan ombak dan merasakan angin yang menyegarkan, wisatawan ini juga bisa banget loh mencicipi jajanan atau sajian kuliner lobster yang pastinya menggoyang lidah. Di sini ada yang seafood lovers kayak aku, Pantai Mustika adalah pilihan yang bagus banget. Selanjutnya ada juga Taman Nasional Alas Purwo. Ini liburan sekaligus edukasi. Kenapa enggak gitu kan? Di Taman Nasional Alas Purwo, wisatawan ini bisa mengenal beragam varietas tumbuhan dan juga hewan. Hal ini karena kawasan hutan tertua di Pulau Jawa ini punya lebih dari 584 jenis tumbuhan, termasuk beberapa di antaranya adalah tumbuhan khas dan juga endemik. Selain itu, tanaman atau taman seluas 44.037 hektar ini dihuni oleh ratusan jenis fauna. Lengkap banget di sana teman milenial. Kalau misalkan teman milenial mau datang, boleh langsung aja ke Banyuwangi. Tadi kita udah breakdown satu persatu tempat wisata yang harus teman milenial datengin. Kira-kira teman milenial mau datang ke yang mana? Yuk langsung drop komennya di bawah. Dan gak kerasa udah 30 menit Ayu di sini nemenin semua teman milenial dalam episode items kali ini tentang Banyuwangi. Pastinya janji Ayu adalah kita akan balik lagi di episode selanjutnya yang pastinya gak kalah seru dan menarik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dan nontonin terus items di episode selanjutnya. Sampai jumpa di items informasi ke teman-teman milenial cuma di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia, bye-bye!